Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi ya semuanya. Semoga semuanya selalu Allah berikan kesehatan walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, hari ini sebelum kita awali kegiatan kita, alangkah baiknya apabila kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 1 semester 2. Kita sudah sampai pada pelajaran 10, yaitu perilaku terpuji, atau kita biasa menyebutnya dengan akhlakul karimah. Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, nah, perilaku terpuji itu banyak sekali macamnya. Ada berkata yang baik, jujur, hormat dan patuh, pemaaf, percaya diri, sopan santun, lalu bersyukur. Di sini yang akan Ibu bahas yaitu adalah bersyukur. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu meyakini bersyukur sebagai cerminan dari iman. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku bersyukur. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan contoh perilaku bersyukur. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan arti bersyukur yang benar. Lalu yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan perilaku bersyukur. Nah anak-anak, apakah ada yang tahu apa arti dari bersyukur? Bersyukur adalah menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita, sebagaimana yang terdapat di dalam firman-Nya Allah di dalam surat di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ketika itu Tuhanmu memberitahu, dan sesungguhnya barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatku kepadanya, dan sesungguhnya barang siapa yang kufur, ingkar, maka ketahuilah azabku sangatlah keras. Nah, Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Seandainya kita mempunyai sifat bersyukur dalam diri kita, nah kita akan merasa berkecukupan, tidak iri melihat orang lain. Kita akan merasa mudah memberi kepada orang lain. Kita akan senang memberi kepada orang lain. Ya, contohnya apabila kita mendapatkan rizki, kita mau bersedekah untuk mungkin ke masjid atau mungkin untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu dengan kita bersyukur, nah dengan bersyukur itu bisa dengan dua cara. Yang pertama qaulun, yang kedua wa fi'lun, dengan ucapan maupun perbuatan. Di sini kita bersyukur kepada Allah. Nah, contohnya
apabila kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur yang panjang, masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah, kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat syukur alhamdulillahirobbil alamin. Ya, contohnya Allah memberi kita apa? Pendengaran, Allah memberi kita penglihatan, memberikan kita tangan, jari-jari. Itu semua Allah berikan pada kita, kita pergunakan dengan baik. Mata kita pergunakan untuk melihat sesuatu yang indah-indah. Kita pergunakan untuk membaca Al-Quran. Telinga kita pergunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Kita mendengarkan murotal Al-Quran, mendengarkan pembacaan Al-Quran, mendengarkan nasihat. Lalu tangan kita gunakan untuk menulis yang baik-baik. Kita menulis ilmu yang bermanfaat. Lalu ada lagi, Allah memberikan kepada kita semua, memberikan air hujan dari langit. Allah turunkan hujan sehingga bumi-bumi atau tanah-tanah di bumi yang kering, yang tandus kembali subur. Ya, lalu sehingga tanah-tanah yang tadinya kering, Allah turuni hujan, tanah itu menjadi subur kembali. Tanaman-tanaman semuanya mampu hidup, tumbuh, berbunga, dan berbuah. Nah, buahnya itu bisa kita manfaatkan untuk dimakan. Itu juga, ya, air hujan juga termasuk rezekinya dari Allah, datangnya dari Allah. Nah, maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Tapi di sini Allah tidak memerintahkan hambanya untuk menghitung segala nikmatnya Allah, tapi kita diperintahkan untuk bersyukur. Lalu yang kedua, secara amalan kita atau perbuatan kita bersyukur masih diberikan kesehatan, kita berbuat atau beramal yang baik-baik. Contohnya, kita diberi kesehatan, kita manfaatkan untuk sholat 5 waktu, lalu untuk membantu orang tua di rumah, untuk mengerjakan PR, dan untuk banyak lagi ya. Kita diberikan kesehatan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beramal, untuk beribadah, untuk kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, anak-anak, masih banyak lagi contoh yang tidak bisa ibu sebutkan satu-satu. Nah, semua yang Allah berikan kepada kita, wajib kita mensyukurinya. Lalu jangan sampai kita mempunyai rasa selalu kekurangan, atau mungkin istilah zamannya sekarang banyak anak-anak yang merasa insecure. Nah, itu wajib kita hindari. Jangan sampai karena mungkin merasa kurang dan tidak bersyukur, sehingga menyebabkan kita selalu merasa rendah diri. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Semua yang Allah berikan untuk kita, wajib kita mensyukurinya. Janganlah kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Untuk pembahasannya, silahkan kalian kerjakan LKS-nya ya. Nanti dikerjakan halaman 9 sampai halaman 10. Silahkan dikerjakan. Lalu PR-nya silahkan kerjakan. Nah, PR-nya silahkan dikerjakan dari halaman 11 sampai dengan halaman 12.
tugasnya hari ini harus selesai ya, lalu nanti akan kita bahas bersama-sama. PR-nya minggu depan dikumpulkan. Nah, jangan lupa dikerjakan di rumah. Baik, Ibu beri waktu dari sekarang untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa mengerjakannya, jangan sambil bercanda ya. Ini cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata dari Ibu. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.